209 Kedalaman Paus Iblis. Tang San tidak melanggar Xiao Wu, dia hanya memeluknya erat-erat, membiarkannya tertidur dalam pelukannya. Saat dia tertidur, rohnya telah kembali ke dirinya. Namun, Tang San merasa seolah-olah dia benar-benar memeluk Xiao Wu untuk tidur. Malam itu dia tidur sangat nyenyak, dan udara dingin di luar sama sekali tidak dapat mempengaruhi hatinya yang hangat. Pada saat yang sama, keinginannya untuk berkuasa kembali menyala, karena hanya setelah mencapai peringkat 90 dia dapat menghidupkan kembali kekasihnya. Pagi-pagi sekali, saat laut masih diselimuti lapisan kabut, para kru sudah bangun dan ketiga orang mabuk laut itu juga sudah merasa jauh lebih baik. Dengan kesehatan mereka yang pulih, nafsu makan mereka juga meningkat. Sarapan adalah roti hitam dan sup ikan dengan beberapa salmon asap dan telur, sarapan biasa di laut. Patut disebutkan bahwa, karena harga bagus yang dibayarkan Tang San, telur ikan sebenarnya adalah telur ikan hitam yang sangat lezat. Saat Anda menggigit telur ikan, itu akan melepaskan rasa segar ke dalam mulut Anda. Menambahkan roti hitam, itu benar-benar menjadi kelezatan. Butuh beberapa upaya untuk menyiapkan sarapan ini, namun itu hanya dilahap oleh kelompok dalam sekejap. Ma Hongjun bangkit dan berkata, "Ayo, mari kita naik ke geladak untuk mencari udara segar. Cuacanya semakin dingin, apakah Anda semua ingin saya membantu menghangatkan Anda?" Oscar juga berdiri setelah sarapan, penuh vitalitas. Dia melirik Tang San sebelum berkata, "Terima kasih Fatih, tapi kita belum terlalu lemah. Ayo, mari kita semua naik ke geladak untuk mencari udara." Saat keluar dari kabin dan ke dek, matahari terbit dari timur secara bertahap menyebarkan sebagian dari kabut laut. Kapten Haider datang dengan beberapa anggota kru sambil tertawa bertanya, "Tamu-tamu yang terhormat, apakah Anda menyukai sarapan?" Ma Hongjun menjulurkan ibu jarinya, berkata, "Itu cukup enak, terutama saus telur ikan hitam, itu benar-benar segar." Haider dengan bangga berkata, "Itu pasti, jika saus ini akan dijual di pedalaman, itu akan bernilai lebih dari beratnya pada emas. Tapi, ada hal-hal yang lebih baik yang akan datang, dan ini juga tentang waktu." Saat dia mengatakan ini, Ma Hongjun tiba-tiba kehilangan langkahnya, menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Mengapa saya tiba-tiba merasa pusing?" Haider tersenyum berkata, "Pusing benar, berapa banyak yang kamu makan tadi?" "Sempurna, sempurna." Wajah Shrek Seven Devils tiba-tiba berubah, kecuali Xiao Wu, mulai dari Ma Hongjun, lalu Dai Mubai, Tang San, Oscar, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing dan tambahan Bai Chengxiang jatuh ke tanah, hanya menyisakan Xiao Wu yang berdiri dengan bingung. Teman pertama menepuk Haider, menunjuk Xiao Wu, "Mengapa ada salah satu dari mereka yang masih berdiri di sana? Saya cukup yakin dia baru saja makan juga." Haider juga menjadi dingin untuk sementara waktu. Melihat Xiao Wu yang bermata kusam dan sedikit linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada titik ini, sebuah suara samar terdengar, "Dia tidak pingsan karena dia tidak dapat bertindak seperti kita." Mengalami keputusasaan setelah kebahagiaan lebih mengasyikkan bukan? Seiring dengan suara itu, Shrek Seven Devils yang awalnya runtuh satu persatu berdiri kembali, menepuk-nepuk debu di tubuh mereka, ketika Haider dan para pelautnya semua menatap dengan bingung pada pemandangan di depan mereka. Ini tidak mungkin." Haider dengan putus asa berteriak, "Anestetik panggilan ayam 5 ramuan kami mampu melumpuhkan seseorang selama 3 hari 3 malam, yo kamu." Tang San menatapnya dengan kasihan. Terlalu malas untuk repot-repot menjelaskan. Menggunakan racun untuk melawannya, pemimpin Sekte Tang, sama seperti mencoba pamer di hadapan seorang ahli. Bahkan jika Tang San tidak ada di sini, hanya menggunakan sosis detoksifikasi Little Ao sudah lebih dari cukup untuk dengan mudah menyingkirkan sedikit racun itu. "Sebenarnya, pada hari pertama kita melaut, aku sudah memperhatikan kalian semua. Kalian hanya awak kapal, namun kalian sebagai kapten tahu tentang kami Master Roh dengan sangat baik. Aku tidak tahu metode apa yang kalian lakukan, semua digunakan untuk menyembunyikan kekuatan roh Anda, tetapi Master Roh dan orang normal berbeda. Gerakan kru Anda terlalu gesit, dan kekuatan Anda semua jelas lebih dari orang normal. Kru yang terdiri dari semua Master Roh, kami sebenarnya masih cukup senang tentang ini." Melihat mata Tang San yang tampak kusam namun dalam, Haider dengan marah berkata, "Jadi bagaimana jika kalian semua melihatnya di laut? Jadi bagaimana jika kalian adalah Spirit Masters? Kalian pemilik tanah akan mati di sini sama saja. Lakukan, dapatkan singkirkan mereka,
beritahu mereka kekuatan kita yang sebenarnya. Saat dia mengatakan ini, mereka tidak perlu lagi menyembunyikan diri. Dalam sekejap, dengan Haider di depan, 8 anggota kru ini melepaskan spirit mereka. Dering demi ring semangat mereka terpancar. Kapten Haider memiliki 5 cincin roh yang bersinar di tubuhnya, sedangkan pasangan pertama memiliki 4 cincin roh yang bersinar di tubuhnya. Di antara 6 master roh lainnya, 2 memiliki 3 cincin roh, sedangkan 4 sisanya memiliki 2 cincin roh. Haider sangat yakin, jadi bagaimana jika para pemuda ini semuanya adalah Spirit Masters? Jika semuanya gagal, dia yakin mereka akan mampu menjatuhkan mereka. Ini adalah lautan, dan karena semua master roh laut, mereka memiliki keuntungan sejak awal. Terlebih lagi, pemuda di depannya ini tampak tidak lebih dari 20 tahun, seberapa kuat mereka. Paling-paling mereka akan menjadi 3 penatua roh bercincin. Sebagai Raja Roh, dia yakin bisa dengan mudah mengalahkan para pemuda ini. Melihat mereka melepaskan cincin roh mereka, Tang San dengan serius berbicara, beberapa hari ini saya telah memeriksa dengan cermat. Jika Anda benar-benar semua Master Roh, maka Anda bertiga akan cukup untuk menjalankan perahu ini, kelebihannya benar-benar tidak banyak berguna. Saat dia berbicara, 8 orang lawan sudah bergegas mendekat. Ini adalah lautan, dan ada banyak energi air yang bisa mereka gunakan. Dalam kasus terburuk, mereka bisa mundur ke laut. Tentu saja itu hanya upaya terakhir, harga kapal ini tidak murah, dan jika tidak dalam situasi putus asa mereka tidak akan rela harus menghancurkan kapal. Ning Rongrong dan Oscar berdiri di sana sambil tertawa. Saat mereka melihat peringkat roh dari anggota kru ini, mereka membuang ide apapun yang mereka miliki untuk menyerang. Orang yang menyerang hanya 2 dari mereka, Tang San dan Ma Hongjun. Cahaya biru kristal memandikan geladak saat helaian rumput perak biru sekuat baja ditembakkan, ini hanya kemampuan roh pertama, mengikat. Selain Kapten Haider, 7 anggota kru lainnya memiliki gerakan mereka sepenuhnya disegel oleh cahaya biru yang bersinar, sehingga mereka bahkan tidak memiliki cara untuk mengaktifkan kemampuan roh mereka. Sementara Haider, tanpa bergerak, mempertahankan pose sebelumnya dengan tangan terulur, menatap Tang San seolah melihat orang aneh. Kuning, kuning, ungu, hitam, hitam, merah. 6 cincin roh diam-diam melayang di sekitar Tang San, masing-masing seolah mengejek Haider. Di depan Kaisar Perak Biru Tang San, bahkan pasangan pertama leluhur roh benar-benar terjerat, Tang San pasti tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri ke perairan dan meruntuhkan kapal. Sebagai Master Roh tipe kontrol, dan dengan kekuatan rohnya juga benar-benar mengungguli orang-orang ini, jika dia tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti ini, maka dia bisa melupakan menjadi Master Roh. Ma Hongjun berjalan ke arah mereka dengan seringai lebar di wajahnya, tubuhnya memancarkan cahaya indah yang sama dari cincin rohnya, diwarnai dengan sedikit nyala api Phoenix yang menyala-nyala. Haider awalnya ingin menyerang, tetapi dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Dia hanya berhasil melihat cincin roh keempat di tubuh Tang San berkedip sekali, dan kemudian di sekelilingnya, dia hanya bisa melihat sangkar biru keemasan yang sangat keras muncul. Kemampuan roh 10.000 tahun, Tuhan itu sebenarnya kemampuan roh 10.000 tahun. Untuk Haider yang hanya memiliki 3 cincin roh kuning dan 2 ungu, dia tidak memiliki sedikit pun semangat juang yang tersisa dalam dirinya. Dia tahu bahwa hari ini dia telah kalah, dan dia sangat kehilangan. Tidak heran orang-orang ini berani pergi ke tempat itu, meskipun mereka masih muda. Bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak kekuatan? Dengan 2 isapan yang terdengar, tangan Ma Hongjun secara terpisah mendarat di kepala Maid pertama dan anggota kru lainnya. Tanpa pertumpahan darah, hanya asap hijau yang keluar dari kandang tempat mereka terjebak. Melalui tangisan belas kasihan, hati Fatih tetap keras seperti besi. Karena Tang San mengatakan bahwa hanya 3 orang yang dibutuhkan untuk kapal, maka mereka hanya membutuhkan 3 dari mereka yang tersisa. Berikan belas kasihan. Saat menghadapi sekelompok bajak laut yang ingin merampok dan membunuh mereka, belas kasihan apa yang pantas mereka dapatkan? Bajak laut ini hanya pantas mati dengan nasib yang mengerikan 10 kali lebih buruk. Saat Blue Silver Grace mundur, 5 mayat jatuh, terlempar ke laut yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Pertarungan ini benar-benar tanpa ketegangan, diselesaikan hanya dalam waktu sesingkat ini. 2 anggota kru lainnya sudah kehilangan kendali atas perut mereka, jika bukan karena Kaisar Perak Biru yang mengikat mereka, mereka pasti sudah pingsan di tanah karena ketakutan.
Mereka pasti pernah membunuh sebelumnya, tetapi ketakutan akan dibunuh berada pada level yang sama sekali berbeda. Kaisar Perak Biru Tang San sekali lagi menembak, meraih kedua anggota kru ini, dia mengayunkan mereka ke laut, karena Master Roh Laut, dicelupkan ke laut tidak akan membunuh mereka, dan tubuh mereka perlu dibersihkan dari kotoran mereka. Berjalan ke Haider yang tidak memiliki niat sedikit pun untuk melawan di penjara Perak Biru, Tang San dengan acuh tak acuh tersenyum. Matanya dengan mempesona menatap Haider dan, di bawah tatapannya, Haider tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan dirinya jatuh ke dalam semacam trans. Kurasa kita perlu mengobrol sebentar sekarang. Sambil mengatakan itu, dua helai rumput perak biru memasuki kandang dan mengetuk area dada Haider 5 kali. Haider hanya bisa merasakan tubuhnya menjadi mati rasa, dan pada saat berikutnya, kekuatan roh di tubuhnya sepertinya terhalang oleh sesuatu, sementara 5 cincin roh di sekitarnya memudar. Menggunakan teknik akupuntur untuk menyegel kekuatan roh lawannya mirip dengan metode menyegel energi internal di dunia sebelumnya. Untuk Haider, dalam keadaan ini, apalagi menimbulkan masalah, bahkan melompat ke laut tidak mungkin. Menyingkirkan Blue Spirit Cage, wajah tampan Tang San tersenyum elegan. Kapten Haider, saya kira Anda adalah bajak laut. Sebelumnya Anda menyebutkan komandan Anda, tentang apa itu? Jika Anda tidak ingin berakhir seperti 5 bawahanmu. Wajah Haider pucat, kakinya gemetar, jatuh ke tanah, kasihanilah. Apapun yang ingin Anda ketahui akan saya jawab, selama Anda tidak membunuh saya. Tang San memandangnya dengan merendahkan dan berkata, tidak apa-apa, saya tidak punya banyak permintaan lain. Selama Anda memberitahu saya dari mana Anda berasal, dan dengan aman mengirim kami ke tujuan kami maka saya akan menyelamatkan hidup Anda. Haider menghela nafas lega dan berkata, saya akan berbicara. Kaisar Roh yang Agung, kapal kita ini berasal dari kelompok bajak laut Mutiara Ungu. Khusus digunakan untuk menemukan domba yang berair di pelabuhan, kita akan membunuh mereka di laut lalu menyerahkannya, atas jarahan ke resimen kita. Tang San menganggukkan kepalanya, berkata, katakan, bagaimana situasi di grup bajak laut Mutiara Ungu? Di mana markas Anda? Berapa banyak orang yang Anda miliki? Dan siapa pemimpin Anda? Haider tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak mengatakan apa yang dia ketahui, jadi dia dengan sangat kooperatif menjawab, kelompok bajak laut Mutiara Ungu kami berada di Pulau Mutiara Ungu, 2 hari perjalanan dengan perahu. Dalam 10 tahun ini, di bawah kepemimpinan Tuan Mutiara Ungu, kami telah mengasimilasi atau menghancurkan semua kelompok bajak laut kecil di daerah ini, membentuk kelompok yang agak besar. Total kami memiliki sekitar 3.000 orang, di mana lebih dari 200 adalah Tuan Roh. Kapal setan laut saya juga sangat tinggi, peringkat dalam grup. Kru ini adalah semua orang saya sendiri, saya awalnya adalah pemimpin kelompok bajak laut saya sendiri sebelum kami diterima. Master Purple Pearl adalah spirit sage peringkat 73 dan sangat kuat. Dia berusia sekitar 33 tahun, 7 atau 38 tahun tetapi terlihat hanya sekitar 20 atau lebih, dia sangat cantik. Tang San mengerutkan kening, dia seorang wanita. Haider mengangguk. Kita hidup dengan menjarah dan mengumpulkan pajak di lautan. Tang San bertanya, apakah pejabat kota laut luas tidak peduli tentang ini? Haider meringkuk bibirnya berkata, bahkan jika mereka ingin peduli, mereka tidak bisa Hanya sekitar 200 Master Roh sudah akan membuat mereka berpikir 2 kali sebelum memasuki perairan, apalagi mengejar kita dengan terburu-buru. Kami juga memiliki cara kami melakukan sesuatu, dan tidak sepenuhnya memojokkan orang, kami hanya menjarah barang-barang mereka, kami biasanya tidak membunuh. Dan kami hanya merampok dari para bangsawan, mereka memiliki hal-hal terbaik. Dai Mubai dengan dingin tersenyum, berkata, kalau begitu, itu berarti Anda menganggap kami sebagai domba bangsawan yang gemuk. Apakah bangsawan semua orang jahat? Apakah mereka semua pantas mati? Ini. Haider tahu dia salah bicara, wajahnya sedikit berkerut. Tang San berkata, kamu bangun, kami tidak akan membunuhmu. Kirim kami ke Pulau Dewa Laut, saya tidak tertarik dengan kelompok bajak laut Anda. Tidak ada lagi trik, saya yakin Anda sudah merasa bahwa kekuatan roh Anda telah disegel. Saya meninggalkan beberapa batasan pada tubuh Anda, jika Anda mencoba sesuatu, Anda hanya akan mengalami satu nasib, yang lebih buruk daripada kematian. Dalam 4 kata terakhir itu, Anda bisa dengan jelas merasakan nada suaranya menjadi lebih dingin. Saat dia mengatakan itu,
rumput perak biru bergerak dan dua anggota kru yang dicuci di laut dibawa kembali ke geladak. Terus membimbing kapal. Meskipun saya tidak begitu baik dengan kapal, saya masih tahu arah umum. Saya percaya bahwa Anda tidak bodoh, jika Anda ingin hidup maka ikuti saja instruksi saya. Ya, tentu saja. Seolah menerima amnesti, buru-buru bergegas pergi bersama dua awak yang tersisa. Mata Dai Mubai berkilat dingin, bajak laut ini semua tidak ada yang baik. Sangat disayangkan bahwa kita memiliki terlalu sedikit orang, dan saya tidak benar-benar ingin memperumit masalah ini, jika tidak, saya akan benar-benar menghancurkan mereka. Oscar tertawa berkata, untuk berpikir mereka benar-benar mencoba meracuni kita. Sungguh lucu bahwa mereka membuang nyawa mereka seperti itu. Tang San menjawab, bajak laut ini serakah dan takut mati, selama kita memperhatikan mereka sedikit, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi mulai sekarang, ketika kita tidur di malam hari kita harus bergiliran, berjaga-jaga, kalau-kalau mereka mencoba sesuatu yang mencurigakan. Meskipun kita tidak perlu khawatir bertemu dengan kelompok bajak laut besar. Tapi karena kita akan pergi ke Pulau Dewa Laut, lebih baik kita tidak membuat terlalu banyak masalah. Si Demon melanjutkan pelayarannya seperti biasa. Namun, suasana ramah awalnya telah benar-benar lenyap. Berdiri di pucuk pimpinan, di ruang kontrol, tampilan budak Haider berangsur-angsur memudar. Dia pasti takut mati, sangat takut. Semua yang dia lakukan sebelumnya keluar dari nalurinya untuk bertahan hidup, tetapi, setelah dia tenang, ketakutan hampir tidak terlihat di wajahnya. Pembuluh darah di wajahnya berdenyut-denyut seperti cacing, tangannya yang gemetar mencengkeram kemudi dengan erat. Di dalam, dia merasa seperti digigit ribuan ular, rasa sakit yang hebat terus menghantui hatinya. Penilaian Tang San benar, dalam situasi normal, untuk mempertahankan hidupnya, Haider pasti akan bekerja sama dengan mereka dan mengirim mereka ke Pulau Dewa Laut. Namun, tidak mungkin menebak apa yang dipikirkan seseorang. Tang San tidak memiliki kemampuan untuk melihat ke masa depan, dan apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa, di antara 5 anggota kru yang dibunuh Ma Hongjun, orang yang tewas bersama pasangan pertama adalah putra Haider sendiri, putra satu-satunya. Mata Haider menyipit, putranya adalah satu-satunya harapannya, karena pada usianya ingin maju lebih jauh praktis tidak mungkin. Semua yang telah dia lakukan beberapa tahun ini, sebagian besar dilakukan untuk putranya. Dia telah memutuskan bahwa, setelah menabung lebih banyak uang, dia akan mengarungi si Demon ke seberang lautan, membiarkan putranya menemukan dirinya seorang istri dan menjalani hidupnya dengan damai. Tapi, insiden hari ini benar-benar menghancurkan rencananya, dia tidak memiliki seorang putra lagi, dia juga tidak memiliki masa depan yang tersisa. Karena kamu membunuh putraku, aku akan menguburmu bersamanya. Pada titik ini, mata Haider dipenuhi dengan kegilaan gila. Menatap lautan tak terbatas, pupil Haider mengerut. Dia tidak berbohong kepada Tang San, dalam pikirannya, dia pasti memiliki peta lautan. Namun, di peta ini ada tempat yang tabu, yang merupakan tujuan mereka. Setelah 1 hari berlayar, 7 iblis Shrek terbiasa dengan turbulensi laut. Karena jumlah kru berkurang, mereka harus menyiapkan makanan sendiri. Namun karena Oscar menjadi master roh sistem makanan tambahan, mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup makanan. Haider dan 2 kru yang tersisa tampak sangat jujur. Tang San terus-menerus dengan hati-hati memeriksa kekalahan itu. Rute umum memang benar, itu sama dengan yang diberikan Grandmaster kepadanya. Karena itu, ketika malam tiba, dia secara bertahap menjadi lega. Sekitar 7 hari lagi, mereka akan mencapai tujuan mereka. Pulau Dewa Laut, tempat seperti apa itu? Tanpa mencapainya, orang hanya bisa menebak. Saat malam semakin larut, Tang San, yang bertanggung jawab untuk berjaga-jaga, bersandar di sisi kapal. Bulan dan bintang hilang malam ini. Bahkan dengan mata setan ungunya, sulit untuk melihat jauh di lautan tanpa batas ini. Namun, Tang San benar-benar menikmati perasaan angin laut, udara dingin yang samar disertai dengan rasa asin laut memberinya kenyamanan yang tak terlukiskan ini. Sebuah lampu minyak menyala di ruang kendali tempat biasanya mate pertama akan mengemudikan kapal sekarang. Namun, karena tidak ada first mate, Haider tidak beristirahat. Posisi Tang San berdiri memungkinkan dia untuk melihat ke dalam ruang kontrol dan melihat Haider di pucuk pimpinan, menatap dengan bingung ke dalam kegelapan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Berbalik, Tang San sekali lagi melihat ke arah kegelapan, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui,
tiba-tiba merasa dirinya menjadi dingin. Mengingat kekuatannya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Perasaan dingin ini bukan dari luar tubuhnya melainkan dari dalam. Kekuatan mental Tang San berkembang, dan dia dengan cepat menunjukkan lokasi kedinginan ini. Tangan kirinya berkedip dan Clear Sky Hammer muncul di telapak tangannya. Tang San terkejut melihat bahwa domain Dewa Kematian yang terukir di Clear Sky Hammer mulai mengeluarkan cahaya putih cemerlang. Dalam keheningan kegelapan, setiap tekstur menjadi semakin jelas, hawa dingin yang pekat tampaknya memulai perang dingin melawan Tang San. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perasaan yang diberikan kepadanya oleh domain Dewa Kematian tidak baik, itu semacam peringatan akan bahaya besar. Apakah bahaya mendekat? Ini adalah pertama kalinya Tang San mengalami hal seperti ini sejak dia mendapatkan domain Dewa Kematian. Buru-buru berbalik, dia berjalan menuju ruang kontrol dengan langkah besar. Kapten Haider, Tang San mengetuk pintu ruang kendali. Haider membuka pintu dan dengan hormat bertanya, Kaisar Roh Agung, apa yang Anda minta dari saya? Tang San bertanya, apakah kapal kita berada di jalur yang benar? Haider menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja. Kami telah mengikuti peta yang Anda berikan kepada kami. Wilayah lautan ini disebut kedalaman Paus Iblis, dan merupakan wilayah terdalam di dekatnya. Dikatakan bahwa kedalaman air di sini kedalamannya mencapai lebih dari 1000 meter. Itulah mengapa jika Master Roh tipe terbang melihatnya dari atas, dia akan melihat bahwa air di sini berwarna paling gelap. Kedalaman Paus Iblis. Mengapa disebut seperti ini? Tang San bertanya dengan ragu. Haider menjawab, itu karena, di bawah hamparan lautan ini hidup Paus Iblis yang memberi nama tempat ini. Paus Iblis. Itu adalah binatang roh laut. Hati Tang San tersentak, saat tatapannya ke arah Haider menajam. Haider menganggukkan kepalanya, berkata, itu benar, Paus Iblis di sini memang adalah binatang roh laut. Tidak hanya itu juga yang relatif kuat, dan dikenal sebagai penguasa lautan. Seharusnya 100 berumur 1000 tahun. Namun, umumnya ia malas dan hanya mengintai di dasar laut, karena dengan membuka mulutnya ia menelan cukup banyak makhluk laut untuk membuatnya tetap hidup. Binatang roh berusia 100.000 tahun. Jantung Tang San tiba-tiba berdetak kencang. Karena kamu tahu tentang keberadaan binatang roh tua 100.000 tahun yang kuat ini, lalu mengapa kamu tidak menjauh? Tanya Tang San dengan dingin, Clear Sky Hammer sudah mulai memancarkan cahaya cemerlang. Haider sengaja bertindak seperti Sok, dengan alasan, bukankah kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kita harus mencapai Pulau Dewa Laut secepat mungkin? Jadi aku secara alami tidak membuat jalan memutar. Oh, aku juga lupa menyebutkan mata kiri paus itu, buta, dan selama musim semi dan musim gugur ia akan berenang ke timur, sedangkan selama musim panas dan musim dingin ia berenang ke barat. Akibatnya, aman untuk berlayar melewati kedalaman Paus Iblis. Selama kita berlayar di sepanjang sisi tempat paus itu berada buta, akan sulit untuk menyinggung paus. Terlebih lagi, saya sudah bilang itu cukup malas, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang yang tidak memasuki wilayahnya. Sekarang adalah musim gugur, dan masih cukup jauh dari musim dingin, jadi dia seharusnya menuju ke timur, dengan sisi butanya menghadap ke utara, sedangkan si demon kita berada tepat di selatan tubuhnya. Melihat senyum, Haider perlahan berubah menjadi jahat, Tang San tahu bahwa ini buruk. Dengan cepat meraih kendali kapal, dia mengarahkan mereka pergi. Mata Haider dipenuhi dengan provokasi saat dia tersenyum, sudah terlambat, tidak ada waktu tersisa. Kami telah memasuki kedalaman Paus Iblis. Kami juga baru saja melepaskan beberapa bahan peledak yang digunakan untuk mengebom ikan dari anjungan kapal. Dengar? Bisakah, apakah kamu tidak mendengar suaranya? Seperti ini, bahkan jika Paus Iblis memiliki temperamen yang baik, itu seharusnya cukup untuk membuatnya marahkan. Oh, saya juga lupa menyebutkan, binatang roh berusia 100.000 tahun di lautan berkali-kali lipat lebih banyak menakutkan daripada yang ada di darat. Dikatakan bahwa karena Paus Iblis ini terlalu kuat, itulah sebabnya Dewa Laut membutakannya di satu mata. Memang, seperti yang disebutkan Haider, dari bawah permukaan laut terdengar beberapa suara keras. Ombak juga mulai keluar dari permukaan laut yang semula tenang. Tang San menghentikan apa yang dia lakukan, melambaikan Clear Sky Hammer ke dada Haider, menjepit tubuhnya ke dinding ruang kontrol, mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu tidak takut mati? Bicaralah. Apakah ada cara untuk memperbaiki ini? Haider tertawa histeris dia berkata,
obat. Satu-satunya obat adalah kematianmu. Kamu membunuh anakku, jadi sekarang kamu semua bisa pergi dan bergabung dengannya. Dengan kematian anakku, apa gunanya hidup? Kapal ini, Laut Setan adalah seluruh kekayaanku. Ayo, bunuh aku, lalu aku bisa pergi menemui anakku lagi. Haha, hahaha. Melihat Haider, Tang San menatapnya sejenak sebelum tatapan tajamnya menjadi tenang. Dia akhirnya tahu apa yang telah dia lakukan salah. Namun, sudah terlambat untuk mencoba dan memperbaikinya. Menyingkirkan Clear Sky Hammer-nya, Tang San menepuk dada Haider beberapa kali, menghilangkan batasan yang dikenakan padanya. Saya dapat memahami perasaan Anda sebagai seorang ayah. Namun, pernahkah Anda memikirkannya? Dalam hidup Anda sebagai bajak laut, berapa banyak putra ayah yang telah Anda bunuh? Anda mengatakan paus iblis ini akan segera tiba, saya tidak akan membunuh Anda. Jika kamu memiliki kemampuan maka melarikan diri. Dari Haider, dia memikirkan ayahnya sendiri. Haider, mengingat kepribadiannya yang serakah dan pemalu, rela binasa bersama musuh putranya. Kasih sayang orang tua memang tiada bandingnya. Terhadap bajak laut, Tang San tidak akan pernah memberi belas kasihan. Namun, untuk seorang ayah yang ingin membalas dendam untuk anaknya, Tang San tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuh. Apa yang dia tinggalkan untuk Haider adalah kesempatan untuk berjuang sendiri. Haider dengan bingung menatap Tang San yang berjalan keluar pintu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak. Dia tidak pernah mengantisipasi hasil seperti Tang San benar-benar melepaskannya. Semuanya, bangun, cepat dan keluar sekarang. Setelah dengan cepat kembali ke geladak, Tang San berteriak keras sementara pada saat yang sama melepaskan rohnya dan 8 tombak laba-labanya. 8 spider lens merah darah tenggelam jauh ke dalam geladak kapal, menstabilkannya untuk bereaksi dalam situasi apapun. Malam itu gelap, sementara laut sepi. Namun, yang bisa dia rasakan hanyalah perasaan bahaya yang akan datang. Bahkan sekarang, Tang San seperti biasa masih tidak kehilangan ketenangannya. Dengan sosis jamur Oscar, selain Ma Hongjun, Bai Chengxiang dan kemampuannya sendiri untuk terbang, selama mereka dengan cepat naik dan terbang keluar dari sini, meninggalkan si Demon, mereka seharusnya memiliki sedikit risiko. Ketika mereka kembali memasuki lautan, yang harus mereka lakukan hanyalah mendayung perahu dayung mereka sendiri yang mereka bawa. Ini adalah solusi terbaik untuk situasi ini. Teriakan Tang San diresapi dengan kekuatan mentalnya, bahkan jika sisanya dalam tidur nyenyak atau berkultivasi, mereka akan dibangunkan olehnya, satu persatu mereka berjalan keluar. Karena Tang San harus berjaga-jaga, dan tidak mau menyimpan Xiao Wu di dompet 100 harta karun, dia membiarkannya tidur bersama Ning Rongrong. Meskipun Xiao Wu telah bangun, ketika dia keluar dengan Ning Rongrong, dia tampak bermata suram seperti biasanya, bersandar di bahunya. Ao kecil, sosis jamur terbang, beri semua orang satu. Ayo pergi. Sambil mengatakan itu, Tang San pergi untuk mengambil alih Xiao Wu. Ketika semua orang melihat 8 Spear Lens Tang San, mereka tahu sesuatu yang besar telah terjadi, segera bangun dari keadaan bingung mereka. Seperti yang diinstruksikan Tang San, Oscar mulai membuat sosis jamur terbang. Saat dia melakukannya, udara di sekitar kapal mulai berubah. Tiba-tiba gelombang kejut datang dari bawah kaki mereka bersama dengan gelombang suara yang memekakkan telinga, mengirim 8 dari mereka selain si Demon dengan ganas ke udara. Setan laut yang merupakan kapal yang agak besar, dan yang bahkan diperkuat dengan lambung lapis baja benar-benar hancur berkeping-keping karena benturan besar ini. Bahkan Tang San yang menempel di dek kapal dikirim terbang sepenuhnya. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan gelombang kejut, yang mengejutkan mereka saat mereka terlempar 100 meter ke udara. Perairan yang semula tenang tiba-tiba menjadi bergejolak. Semburan air berdiameter 15 meter melonjak ke langit, benar-benar menghancurkan si Demon. Setelah kematian si Demon, sebuah pulau besar seperti tubuh muncul di lautan. Semua air di sekitarnya memancarkan kilau biru pekat, pada saat ini tampak seolah-olah langit telah menjadi tanah saat laut berubah menjadi langit biru yang cerah. Raungan rendah bergema, mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke langit. Sebelum pulih dari gelombang kejut sebelumnya, mereka bahkan lebih tercengang oleh gelombang kedua ini. Tubuh yang muncul dari laut membentang lebih dari 200 meter, seluruh tubuhnya bersinar seperti safir, dengan 2 mata besar di kepalanya. Dan seperti yang dikatakan Haider, mata kirinya hanyalah sebuah lubang hitam, masing-masing matanya berdiameter hampir 3 meter.
Satu-satunya mata yang tersisa menatap mereka dengan dingin. Dengan apa yang tampak seperti ayunan sederhana dari tubuhnya, ekor raksasa terangkat dari belakang, dan bersama dengan cahaya biru menamparkan permukaan laut. Menembakkan ratusan juta tetesan air ke langit, masing-masing melesat maju seperti panah yang melaju kencang. Di udara, tirai air yang aneh menerangi cakrawala, dan tirai air ini menutupi si demon yang hancur dan semua orang yang ada di udara. Dibandingkan dengan ini, panah air yang sebelumnya dihadapi Ma Hongjun dapat dianggap sebagai sampah. Hal pertama yang bersentuhan dengan mereka adalah puing-puing kapal, tetapi jika sebelumnya dapat dianggap sebagai puing, maka sekarang hanya dapat dianggap bubuk. Ini adalah kekuatan dari binatang roh berusia 100.000 tahun, kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada gelar Douluo. Setelah memprovokasi binatang roh berusia 100.000 tahun, yang ditunggu hanyalah kehancuran. Di antara 7 iblis Shrek, yang pertama pulih adalah Tang San. Bukan karena dia yang terkuat, melainkan karena kekuatan mentalnya lebih kuat dari yang lain. Saat dia pulih adalah saat binatang roh berusia 100.000 tahun menamparkan permukaan laut dengan ekornya. Bangun! Raung Tang San, seperti guntur di udara. Dia telah dengan jelas melihat Haider dan 2 anggota kru lainnya tercabik-cabik oleh semburan air. Juga, setelah melihat keadaan kapal yang mengerikan, dia tahu betul bahwa semburan air ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak pada levelnya, karena aumannya dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Selain Xiao Wu dan Bai Chen Xiang, sisanya juga pulih. 7 sebagai 1, suara Tang San hampir serak karena meneriakkan kata-kata ini.